بسم الله الرحمن الرحيم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, bekerja dan beribadah. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang berikutnya, berkorban kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan dari apa yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu termasuk perbuatan fasik. Bagian dari makan. Memang makan-makannya enak memang. Apalagi kalau makan gratis. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena bagian dari kehidupan. Memang tujuan hidup itu bukan untuk makan, tapi makan itu untuk menopang kehidupan. Maka kata Rasulullah SAW, makan itu sekedar meluruskan tulang belakang saja supaya kuat beribadah. Maka kalau makan berlebih ini repot juga memang. Maka makan itu dua saja cirinya, halal dan thayyib. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Orang-orang beriman itu memang disuruh, karena ketaatan itu bagian dari takwa dan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, model-model begini ini sebenarnya penyakit lama nih. Percaya pada hal-hal yang mistis. Kepercayaan lama nih. Mestinya sudah enggak ada sih dengan teknologi yang ada luar biasa ini, dengan pengetahuan agama yang luar biasa. Kalau dulu mungkin iyalah, karena memang penyebaran dakwah itu belum seperti sekarang. Sekarang ini dakwah ini luar biasa. Kita tinggal buka handphone, dari ustadz-ustadz yang suka di YouTube itu, subhanallah. Jadi dari mana saja ceramah mau didengar itu bisa. Kalau dulu kan tak bisa. Dulu mesti jalannya jauh dan lain sebagainya, sehingga nyari ilmu itu susah. Kalau sekarang mestinya yang begini ini udah nggak ada, tapi namanya manusia. Kadang-kadang kemaruknya itu kan, maruk. Jadi apapun diantamnya. Dari Ala bin Abdurrahman, dari bapaknya ini dari Hani, mantan budak, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wahai Hani, apa yang dikatakan orang-orang? Hani menjawab, mereka menuduh bahwa engkau mempunyai sebuah ilmu dari Rasulullah SAW yang engkau sembunyikan. Maka Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan secari kertas dari pedangnya yang berisikan tulisan
hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa man tawalla ghaira mawalih, wa la'ana Allahu al-'aqa li walidayhi, wa la'ana Allahu muntaqis manar al-ard. Inilah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang sembelihan untuk selain Allah. Orang yang loyalitasnya ditujukan kepada selain tuannya. Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Allah melaknat orang yang mengurangi tanda batas, dalam artian sempadan. Paham sempadan kan? Melayu paham sempadan lah. Kalau bahasa Indonesia sempadan itu apa sih? Apa namanya? Patok tanah itu. Oh, patok tanah ni di Batam ni luar biasa ya, patok tanah ni. Tanah orang dipatoknya. Luar biasa. Kalau di Batam yang kaya tu BPN. Oh, paling banyak tanahnya. Di sini ada pegawai BPN? Tak ada ya? Saya sedikit cerita tentang tanah menanah aja ya. Pernah sekali diminta ngisi ceramah lah atau apa yang namanya di BPN Kota Batam. Wah, kesempatan menjelaskan tentang tanah menanah ni. Karena biasanya apa namanya itu koordinatnya tu ya. Nah, kalau kayak saya ini kan tak paham koordinatnya. Apa itu koordinat? Mereka yang paham tu kan angka-angka untuk ngecek apa peta lahan itu. Karena yang menentukan itu kan di mereka dari sisi apa namanya itu koordinat tadi itu, sehingga muncul yang disebut dengan SHGB. Sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat kepemilikan. Nah itu kan koordinat itu salah sikit aja kan udah larinya tak kemana-mana itu kan. Itu pengaruh. Belum lagi kadang-kadang kita ya patok yang kita bikin itu dibuang sama orang ya. Berpindah-pindah dia. Nah, mendatangkan tukang patok itu apa namanya? Hah? Pengukur namanya. Itu bayarnya mahal pula. Saya punya di sini nih, di dekat sikit Ulil Albab nih, dari situ. Itu 3 kali mendatangkan tukang patok juga. Jadi patok semua sama mereka, tukang patok dia matok sesuai dengan koordinatnya kan. Sebulan pergi situ dah hilang lagi juga patoknya. Tak siapa yang hilang. Ini orang-orang yang suka main-main tanah kayak gini nih. Itu dilaknat oleh Allah. Nah kita makanya ya di komplek-komplek gini alhamdulillah ininya jelas ya. Nah, makanya tinggal nanti yang harus kita perhatikan tuh ketika bikin pagar kita dengan tetangga itu jangan digencet punya kawan tuh. Makanya dengan tetangga itu mesti baik dia. Untuk apa? Untuk nentukannya. Meskipun itu sedikit. Pagar itu berapa sih lebarnya pagar itu? Paling kecil ya, cuman panjangnya aja. Tapi sedikit itu mempengaruhi. Patok-patok itu hati-hati. Sedikit melenceng dari kajian berkaitan makan-makan tadi ini kan. Nah, kalau makan ini kan tentang penyembelihan. Kalau di dalam Islam menyembelih itu kan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Cara menyembelih itu seperti apa dan sebagainya. Cuman kan dunia mistis ini banyak. Apalagi yang tak pandai nyembelih. Lupa dia baca bismillah, kan repot sudah tuh, ada tak halal jadi kan. Jadi memotong ini penting. Kemudian apa namanya itu ya, entah buah, biasanya buah ya, buah taruh dekat mana gitu kan. Apalagi di Batam ini banyak pantai kan. Nah, orang buka pantai itu biasanya gitu kan, buka pantai tempat berenang kita biasanya kan. Itu bawa
bawa ayam, bawa apa namanya itu, bawa buah-buah taruh situ. Itu bagian dari yang disebut la'anallah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyebut selain Allah itu identik dengan muslim. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang sembelihan untuk selain Allah. Itulah puja apa? Memuja-muja sesuatu itu kan. Kan biasanya kan ada syarat-syarat seperti itu tuh. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari dosa besar. Syekh Utsaimin berkata rahimahullah, berkorban kepada selain Allah merupakan syirik besar, karena berkorban merupakan peribadatan sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagaimana ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya cuma satu saja, yang model-model begitu, hanya kepada Allah saja, tak ada pilihan lain. Dunia kita dunia luar biasa, karena banyak peninggalan lamanya, kadang-kadang lupa kita. Ini yang perlu nih. Kemudian komitmen kita di solat itu kan ada kan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Komitmen dalam solat itu selalu kita baca, baik itu di solat fardu maupun di solat sunnah. Berapa kali sehari kita solat? Segitulah komitmen kita. Kalau 10 kali kita solat satu hari, dan 10 kali kita berkomitmen kepada Allah, menyatakan hidup mati hanya untuk Allah. Tapi kira-kira sejalan enggak dengan yang kita praktekkan dalam kehidupan? Nah, itu yang harus kita ingat. Jadi ucapan itu tidak hanya ketika kita solat saja kita baca, tapi kita mesti paham ini kemana bawaan bacaan ini. Inna solati, sesungguhnya solatku. Nah, solat kalau hanya untuk Allah saja, makanya Rasulullah bilang solat itu mesti yang ada dalam hati dan lisannya itu mesti sama. Karena kalau dia solat tapi pikirannya kemana-mana, bisa dianggap tidak solat. Nah, memang susah meninggalkan itu, tapi boleh berusaha khusyuk, mengurangi was-was, karena itu bagian dari was-was. Nah, mengurangi. Makanya memang satu ilmu yang harus dipelajari oleh para imam. Para imam itu macam mana bacaan yang dia baca itu bisa membuat jamaah itu terfokus dengan bacaan imam itu. Jangan lari dia. Kalau bisa itu luar biasa, terasa nikmat dengan bacaan. Jadi kita hilang ingatan-ingatan yang lain itu tak ingat. Itu bagian dari usaha, karena ini penting solat kita. Makanya kata Rasulullah SAW, ya apa stepnya dia, step-stepnya itu, langkah-langkahnya untuk supaya solat khusyuk itu. Awal-awal datang supaya bisa kita memulai dengan zikir tahiyatul masjid dulu, tambah sunnah lain, zikir. Nanti ketika masuk solatnya kita sudah tenang dirinya. Beda kalau orang datang, kata orang Melayu, tergopoh-gopoh kan? Lain. Napasnya masih itu masih belum tenang. Jadi perlu ditenangkan. Masjid tempat yang baik, tempat menenangkan diri yang paling baik itu masjid lah. Masuk kita tahiyatul masjid, berzikir, nikmat. Nah,
tambah solat sunnahnya. Itu stepnya supaya solat fardu kita tuh bagus, kuat, nikmat, ditopang dengan ya bacaan-bacaan. Makanya diusahakan ya imam ya harus bisa hafal sih imam. Minimal bacaan hafalannya itu lebih banyak dari jamaah yang jamaah punya gitu. Nah, supaya buat jadi daya tarik. Apalagi kalau suaranya bagus kan. Ini luar biasa. Wa nusuki, kemudian hidup ibadah itu, nusuk ibadah. Solat ya solat. Kan kalau solat yang lima kali itu loh. Kalau ibadah selain solat pun sebenarnya masuk dalam ibadah. Tapi di lain solat kan ada ibadah lain seperti puasa, zakat. Ini ibadah nih. Salah satu dapat nilai ibadah. Karena apa? Karena kita menuntut ilmu. Wa mahyai, kehidupan hidup kita. Hidup kita untuk Allah. Ya kalau memang kita komitmen bahwasanya hidup ini hanya untuk Allah, ya berbuatnya itu mesti yang benar semua. Berusaha aja, jangan lagi lah yang jelek-jelek itu. Semua komunikasi itu ya ditujukan memang untuk Allah, ya komunikasilah yang baik. Makanya daripada kita ngomong yang tak melantur, tak betul, mendingan kita berpikir, baca Quran dan lain sebagainya. Wa mamat, mati kita untuk Allah. Berarti harus disiapkan. Apa yang harus disiapkan? Modalnya lah. Modal menghadap Allah itu tak ada lain kecuali kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan, amal soleh, amal-amal baik. Selagi hidup ni lah, masih hidup, masih kuat, masih sehat, masih muda, empatnya sebelum yang terakhir datang. Kalau dah tua lagi bisa. Nah ini lihat anak-anak, meskipun ngantuk-ngantuk dia bagus, bakalan pengganti yang duduk nanti di sini kalau dah kita tak ada. Tapi kalau mereka sekarang tak ada, kita yang ada pergi, kita siapa yang nak duduk sini juga? Makanya kalau setiap orang tua, ada berapa orang tua di sini? Ada 20 orang. Kalau setiap orang tua bawa satu anaknya juga, berarti kan sama jumlahnya kan? Jadi 40 orang juga. Itu dah luar biasa. Memang nak nyatukan ini payah, berat. Karena memang solat subuh ni Masya Allah, kalau tak terbiasa, Pak muadzin azan pun ya lewat aja. Karena kita terbiasa, itu belum azan aja kita udah bangun duluan. Tapi kalau yang tak terbiasa tu, azan sekencang-kencang pun tak bangun juga dia. Tantangan yang luar biasa. Apalagi banyak alasan kan, tidur malam lah, tidur lambat lah dan lain sebagainya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tak ada sekutu bagi Allah SWT. Allah ya Allah saja. Makanya semua ibadah tu mesti bismillah, alhamdulillah dengan niatnya. Niat ibadah untuk apa? Duduk di masjid, niatnya iktikaf, dapat ilmu. Biasanya dapat air ya. Ini tak dapat air sekarang. Biasanya di ayat yang lain surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga. Kalau dah diharamkan ini dah selesai lah ya. Tak bermanfaat lagi hidup di dunia tu. Makanya step-stepnya tu dah tahu kita sebenarnya. Oh ini kalau kesini ni pasti Allah tak suka ini. Tapi ini degil kita ini. Degil. Sadar, ya astagfirullah. Lupa, hajarnya lagi juga kan. Ya, makanya selalu perlu ada yang mengingatkan. Jadi jangan bosan mengingatkan kawan, dan jangan bosan, jangan kecewa, jangan marah.
Kalau masih diingatkan oleh kawan, kawan baiklah berarti kalau masih mengingat. Yang susah tu kalau kawan dah tak peduli lagi dengan kita. Kita mau buat baik, kita tak mau buat jahat, dia tak peduli sama. Ini yang tak bisa lagi ni. Kalau masih mengingatkan kita masih bagus, masih sayang dia dengan kita. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Jam 3 dah ditelepon je kita. Bang, bangun bang. Tahajud bang sebelum solat subuh, kan enak kalau gini. Tapi kalau dah dibiarkan aja kan. Suami pun sama juga, biarkan aja istrinya tidur sampingnya. Tak senggol-senggol lah sikit. Ini kalau ada maunya aja baru nyenggol. Nah, tahu Pak Imam? Ya solat tahajud tu senggol lah sikit kan. Jangan kita saja. Kalau mau masuk surga tu ajaklah kawan ramai-ramai. Kalau nak pergi ke neraka, pergilah sendiri, enggak usah ajak-ajak orang. Jadi biarkan. Kalau sayang sama pasangan tu minimal dicolek. Tahajud. Masalah dia tahajud atau enggak ya, itu kan terpulang kepada orangnya. Tapi kalau sayang ya minimal ingatkanlah. Sama-sama datang ke masjid. Masjid besar masjid kita ni. Belum pernah saya solat sini ni masjidnya subuh penuh. Iya kan? Oh, benar. Dan dia perlu datangkan ustaz-ustaz kondang dah baru bisa penuh kan perlu datangkan somat sini subuh ni. Ustaz somat kalau ke sini belum pernah subuh ya? Perlu saya sekali ni solat subuh kat sini. Tengok jamaah sini ni penuh kat masjid ni kalau subuh ustaz somat datang. Wa ma'wahun nar wa ma lizalimin min ansar. Neraka. Kalau cerita neraka ni berdiri bulu kuduk ya. Padahal itu kan yang digambarkan oleh Allah kan cuma gambarannya saja. Ada yang pernah nyoba sana kan? Belum ada kan? Gambarannya aja baru coba. Cuman orang beriman mesti takut yang seperti itu. Khawatir misalnya. Dan tidak ada seorang penolong baginya. Bagi orang-orang zalim itu tak ada penolong. Al-zalimin min ansar, tak ada penolongnya sekali. Nah, kita masih ada kesempatan ditolong oleh Allah, ditolong oleh orang-orang soleh, syuhada dan lain sebagainya yang kita selalu doakan, insyaallah syafaat dari Rasulullah karena kita banyak bersolawat banyak. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Ma'idah itu berkaitan dengan makanan yang haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala as-sab' illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'ala an-nuzur. Yang diharamkan dalam Al-Quran itu pertama bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kemudian yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang lain. 9, 10 itu aja. Cuman kita orang Islam, binatang-binatang darat nih yang dihalalkan, kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Halal ya. Ayam, kambing, macam-macam. Dan kalau kita di rumah dengan keluarga nak makan ayam, ada ayam peliharaan, sembelih kan? Bismillah. Ya. Masak aja. Pemotong-pemotong ayam kita yang di pasar-pasar tu kan ada tulisannya tu. Tu dilihat, jadi tidak sembarangan beli ayam. Khawatir aja yang belinya tu tidak baca bismillah. Apalagi mereka kan sembelihnya banyak aja. Kita yang beli, makanya bersyukur kalau kita yang punya tempat. Sini ada yang punya toko jual ayam yang sembelih sendiri. Tak ada di kawan-kawan kita yang lain sana. Yang penting ni kuncinya, macam mana makanan kita tu makanan yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ngalir dia kan.
Kalau makan haram tu bikin malas juga sebenarnya. Hilang semangatnya, loyo dan banyak. Pokoknya yang negatif arahnya ke sana lah. Makanan haram tu bawanya kepada arah yang negatif. Kalau makanan halal arahnya kita masih positif, yang baik-baik. Ini ngulang aja sebenarnya. Dah tahu semua kita sebenarnya. Ulang aja. Karena banyak lupa. Okey, ada yang bertanya? Dah tahu semua, makanya tak usah nanya lah. Kita jadi pesannya buat kita tadi itu aja dua. Makan supaya halal, caranya sembelihnya menggunakan kalimat thayyibah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, thayyib. Thayyib itu artinya dia tidak merusak. Karena ada yang halal tapi dia tidak thayyib. Contohnya nasi basi. Nasi basi itu kan halal, nasi itu kan. Makan basi. Cuman kadang-kadang kita gitu juga. Kita tak mau makan yang basi, tapi kita kasih kucing pula lagi. Makan yang basi. Kenapa dikasih kucing yang basi? Kita aja tak mau makan, kasihan kucing dikasih. Kita makan ayam, yang dikasih kucing apanya coba? Kasih ayam juga lah, jangan kasih tulangnya. Kadang-kadang tercekik dia, nak ada tulang. Kesian ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukuplah ini buat pesan-pesan buat kita berkaitan dengan makanan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pelakunya, dan mudah-mudahan ibadah kita kuat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak betul kabel ya. Alhamdulillahi rabbil alamin.